Hello buddy, how are you? See you again with me, Chancar Channel Life Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, Chancar Channel, channel yang berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita agar lebih baik, lebih benar, terarah, serta jelas. Now, I am at side of Sydney Harbour, serving the Sydney suburb of Milson Point. It is next to Luna Park and the Sydney Harbour Bridge. It is served by Sydney Ferries, Parramatta River, and Pyramid, Sydney, New South Wales, Australia. Sekarang saya lagi di sisi daripada kota Sydney Harbour. Ini tempatnya untuk melayani daripada pejalan atau transportasi lewat laut atau lewat air, tepatnya di Milson Point Wharf, yaitu pangkalan tempat untuk naik turunnya penumpang di penyeberangan feri atau air. Tepatnya berada di sebelah atau di depannya Luna Park dan Sydney Harbour Bridge, jembatan yang terbesar ini di Sydney, Australia. Di sini tempat untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, khususnya lewat laut atau lewat air. Lalu bila ingat bangunan tersebut, yaitu semua membutuhkan landasan atau azas atau juga disebut pondasi. Begitu juga dengan kehidupan ini kawan, juga membutuhkan landasan hidup atau pondasi. If you remember that the building requires a foundation or principle, it is also called a foundation. Likewise, this life also requires a foundation of life. Jadi landasan hidup manusia bisa terbentuk di saat manusia menemukan dan menjawab 3 pertanyaan mendasar di dalam hidupnya. Dari mana ia, untuk apa ia berada di dunia, dan akan kemana setelah ia mati. Itulah pertanyaan yang mendasar daripada kehidupan manusia di dunia ini. Dari mana ia, untuk apa ia berada di dunia ini, dan akan kemana ia setelah mati. The foundation of human life can be formed when humans find and answer 3 basic questions in their life. Where did he come from? Where is he in the world? And where will he go after dies? Jadi 3 pertanyaan mendasar ini hadir dalam setiap diri pribadi manusia. Manusia pasti akan bertanya tentang hal ini saat ia merenung ataupun dalam kondisi yang lain. Inilah Luna Park, taman hiburan bagi keluarga, anak, dan lain sebagainya kawan. These 3 basic questions are present in every human being. Humans will definitely ask about this when he contemplates or in other conditions. So, oleh karena itu, agar hidup manusia bisa terarah dengan baik, maka ia patut menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Merupakan pertanyaan terbesar yang harus dijawab dengan tuntas, untuk memuaskan akalnya, disertai bisa membuat hatinya tentram, tenang, sembari tidak mengancam eksistensinya sebagai manusia atau sesuai dengan fitrah. Therefore, so that human life can be direct well, so he should answer the 3 biggest questions truly and satisfy his mind, will being able to make his heart and peace will not threatening
his existence as human according to nature. Jadi Islam sebagai pandangan hidup menjawab dengan baik ketika pertanyaan mendasar manusia tersebut, kawan. So Islam as way of life answers well to these three basic human questions, human big question in the life. Jawaban Islam terhadap tiga pertanyaan mendasar tersebut adalah yang pertama, dari mana manusia berasal? Islam menjawabnya bahwa asal kejadian manusia sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Maha Pencipta. Posisi manusia adalah sebagai makhluk atau ciptaannya. So, Islam's answers to these three basic questions are: first, where do humans come from? Islam reply that the origin of human even was actually created by Allah Almighty as the creator. The position of man is as a creator or creation. Jadi kedua, untuk apa ia hidup di dunia? Islam menjawab bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta serta memakmurkan dunia ini, kawan. Secondly, why does he live in the world? Islam answers that the purpose of human life in this world is to worship to Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Almighty, the creator, and prosper this world. Pertanyaan yang ketiga, akan kemana manusia setelah mati nanti? Islam kembali menjawab bahwa kehidupan manusia setelah meninggal atau mati kelak adalah melewati fase hidup berikutnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama di dunia ini, kawan. Apakah yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna atau cuma sebagian, ataukah bahkan mengingkarinya, tidak menyembah atau tidak ingat sama Allah sama sekali? Third, where will humans go after that? Islam again replied that human life after that is to go through the next phase of life to be responsible for what he does it in this world. Does he worship Allah? Does he worship to Allah Subhanahu wa ta'ala Almighty completely or partially or deny it? Itulah, kawan, bahwa semuanya harus dijawab oleh manusia tersebut. Itulah, kawan, apabila manusia bisa menjawabnya dengan sempurna, maka manusia tersebut akan menemukan kesuksesan hidup dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita melihat dalam pemandangan ini, semua bangunan, laut, semua ada yang membuatnya. Apalagi kita sebagai makhluk Allah, Sang Pencipta, sebagai penciptaannya, selalu mengikuti apa yang diperintahkan atau dilarangnya. Itulah, kawan. Oke, see you the next video. Selamat berjumpa dengan video yang selanjutnya. Apabila ada kurang benar, kurang jelas dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini menginspirasi kehidupan kita lebih baik, benar, terarah, serta jelas. If something is not right, clearly this video apologize profusely. Hopefully, this video inspires our life to be better, properly directed, and clear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.